Selamat pagi semuanya. Nah, ini adalah kita akan menjelaskan tentang DNA. Apa itu DNA? Nah, kita lihat ini adalah sebuah sel. Ya, sel merupakan struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Di dalamnya ada organel, ada titik pusat di tengah yang disebut dengan nukleus. Ini adalah nukleus. Di dalam nukleus ada kromosom yang jumlahnya 23 pasang. Masing-masing kromosom di dalamnya ada untaian DNA. Nah, DNA dipintal di dalam histon. Nah, DNA ini merupakan sebuah gen atau kumpulan dari gen. Gen itu adalah pembawa sifat pada makhluk hidup. Nah, gen-gen ini nanti akan berkembang melalui pemecahan oleh RNA, ya, oleh protein RNA. Nah, protein RNA ini akan memecah gen seperti ini, ya, menggandakan gen digandakan semakin banyak, ya. Kemudian di dalam gennya ini ada kode-kode huruf, yang kode-kode huruf itu menentukan bentuk dari fisik makhluk hidup. Kemudian dari hasil yang dikeluarkan oleh DNA itu adalah disebut sebagai RNA. Kalau DNA ada dua utas, kalau RNA itu ada satu utas. RNA ini nanti akan keluar dari inti sel, ya, dari nukleus menuju sitoplasma atau luar inti sel, tapi masih dalam sel. Nah, RNA ini nanti akan sintesis oleh protein ribosom atau ribosom, ya. Ribosom itu akan mensintesis RNA, kemudian akan menghasilkan satu molekul protein, ya, atau asam amino. Ya, bagian terkecil daripada protein adalah asam amino. Kemudian asam amino itu nanti bergandengan dengan RNA, yang mana itu nanti akan bentuk oleh RNA itu menjadi kumpulan daripada molekul-molekul asam amino, sehingga pada akhirnya nanti akan menjadi protein. Nah, kalian lihat sendiri, itu adalah kumpulan dari protein yang dibentuk oleh DNA, kemudian membentuk RNA disintesis oleh ribosom sehingga akan membentuk protein. Protein inilah nanti yang akan digunakan di dalam tubuh, seperti itu, ya. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang penerapan DNA di dalam teknologi kehidupan, ya. Di antaranya nanti di sini akan kita ketahui sel hewan atau sel manusia yang digunakan untuk menormalkan organ-organ yang tidak normal dan digunakan untuk terapi, ya, digunakan untuk terapi. Oke, dalam tubuh kita ada beberapa organ, diantaranya jantung, kemudian juga ada yang namanya rahim. Ini adalah rahim. Nah, di dalam rahim itu nanti akan dibentuk yang namanya embrio. Embrio berasal dari pertemuan antara sel telur dan sel kelamin jantan atau sperma. Sperma masuk, kemudian membuahi sel telur, maka sel telur setelah dibuahi itu nanti akan terbentuk yang namanya zigot. Nah, sebelum terbentuk zigot, ya, itu nanti akan ada proses di dalamnya di mana zigot itu memiliki sifat totipotensi stem cell atau memiliki sifat yang mampu digunakan untuk teknologi sel cangkok atau stem cell, ya. Nah, zigot nanti akan membentuk blastosit, ya, dari beberapa pembelahan sel. Kemudian kita lihat itu, ya, salah satu sel blastosit itu bisa diambil, ya, dari sel embrio atau sel blastosit tadi, itu yang mampu digunakan untuk beberapa pengobatan atau beberapa terapi, termasuk untuk menyempurnakan beberapa bagian organ melalui teknik in vitro. Jadi ini adalah teknik in vitro di mana sel blastosit tadi sebagian selnya diambil kemudian dikembangbiakan di luar sel atau in vitro fertilization, ya, atau IVF. Kemudian, nah, ini adalah sel yang bisa diambil selain dari embrio juga dari orang dewasa, katakanlah dari kulit, itu bisa diambil, ya. Kemudian
Setelah diambil itu nanti bisa disisipkan di dalamnya, yaitu proses perkembangan dari sel kulit ini ya. Kemudian sel kulit ini nanti setelah berkembang satu bagiannya akan diambil ya. Satu bagiannya akan diambil untuk proses perkembangan kulit. Jadi untuk menyempurnakan sebuah kulit atau biasanya untuk terapi kulit. Nah, satu sel dewasa yang diambilnya mana multipotensi ya. Itu bisa dikembangbiakkan ya, menjadi sel muda kembali yang nanti bisa untuk memperbaiki hati, memperbaiki usus, kemudian memperbaiki usus besar ya. Itu adalah pengembangan daripada stem cell yang digunakan dari sel tubuh dewasa ya. Sel tubuh dewasa itu pada prinsipnya adalah dimudahkan. Setelah dimudahkan itu nanti bisa digunakan untuk terapi pengobatan istilahnya paru-paru yang rusak, hati, ginjal, pankreas dan usus. Nah, kemudian selain itu juga digunakan untuk terapi dalam istilahnya menyembuhkan leukemia atau sel kanker darah putih ya. Sel kanker darah putih ini kita lihat di situ adalah sel kanker darah putih, yang mana sel darah putih mengalami ketidaknormalan dengan bentuk yang tidak berupa sel putih, kemudian juga jumlah yang melebihi jumlah daripada sel putih normal, sel darah putih normal. Itu akan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh, bisa memakan seluruh sel darah merah yang ada di tubuh, sehingga sel darah merah berkurang, sehingga seseorang itu mengalami hipotensi yang sangat akut ya, atau mengalami darah rendah. Nah, itu juga bisa diambil prosesnya dari darahnya janin ya. Darah janin kembangkan secara in vitro ya. Kemudian darahnya itu setelah dikembangkan itu transfusikan, ataupun sebelumnya sel darah putih yang ada pada orang yang menderita leukemia itu istilahnya dihancurkan dulu. Setelah dihancurkan, spontan setelah itu sel darah putih yang sudah dikembangkan dari proses in vitro sel darah putihnya janin embrio tadi itu dimasukkan ke dalam tubuhnya penderita sel kanker darah putih. Maka sel darah putihnya kembali baru. Nah, maka di situ akan sembuh ya. Kemudian berikutnya kita akan menjelaskan teknologi DNA pada pengembangan kultur jaringan pada tumbuhan. Kalau tadi pada stem cell atau sel cangkok pada hewan, sekarang kultur jaringan tumbuhan. Nah, bagaimana proses kultur jaringan tumbuhan? Yang pertama adalah alat dan bahan kita siapkan ya, dalam rangka untuk disterilisasi. Nah, alat-alatnya seperti ini, ada cawan Petri ya. Kemudian ada beberapa bahannya, yaitu ini ada namanya agar, protein agar. Ada vitamin, ada protein agar yang kita rebus. Setelah direbus ya, itu nanti akan membentuk semacam agar-agar. Agar-agar itu nanti akan menjadi media. Media untuk apa? Media untuk perkembangbiakan kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, kemudian setelah ini pada proses sterilisasi di dalam autoclave ya, paling tidak suhunya lebih dari 120 derajat itu, agar bisa membunuh bakteri yang menempel pada alat dan bahan yang akan digunakan untuk kultur jaringan. Karena kalau ada bakteri jamur, maka bisa menggagalkan proses kultur jaringan. Ya, oke, kita lihat ini adalah bahan-bahan yang sudah dibuat. Jadi ada istilahnya ada bahan agar ya, yang bisa, atau natrium agar kita bisa menyebutnya seperti itu diletakkan di tempat yang bercahaya, yang steril, yang tidak ada bakteri di sana. Kemudian persiapan, seseorangnya ini menggunakan alkohol untuk mensterilkan tubuhnya. Kemudian disiapkan ada bahannya yang sudah dibuat tadi dari agar-agar yang sudah menjendal. Kemudian juga ada bagian dari tumbuhan atau cuilan dari beberapa bagian tumbuhan, bisa dari cuilan daun atau batang yang masih muda, atau pada bagian akar. Nah, karena pada seluruh bagian tubuh tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi.
Beda pada hewan, kalau hewan pada janin yang memiliki totipotensi, kalau tumbuhan itu walaupun sudah dewasa itu semua bagian sudah masih memiliki totipotensi. Nah, bahannya tadi sudah disterilisasi ya, dimasukkan ke dalam alkohol, kemudian disiapkan ya, alkoholnya sudah 70%. Setelah beberapa menit ya, alkoholnya sudah, apinya sudah, kemudian agar rosanya ya, jadi istilahnya nutrien agarnya disiapkan, kemudian disterilkan bahan-bahannya, alat-alatnya itu, kemudian diambil bahannya tadi, ditancapkan di dalam media agar. Menancapkannya jangan terlalu dalam agar apa namanya itu bisa tumbuh. Nah, itu bagian yang beberapa yang sudah tumbuh, itu yang baru ya, kalian lihat. Nah, kemudian setelah beberapa saat akan tumbuh akar ya, sangat cepat, dalam beberapa hari itu akan tumbuh akar karena memang medianya sangat apa namanya memiliki vitamin yang sangat bagus. Nah, ini mungkin dalam 1 minggu ini bisa tumbuh seperti ini ya. Ini adalah bakal bunga anggrek. Nanti setelah beberapa minggu itu bisa di apa namanya aklimatisasi di media tanah hingga menjadi sebuah anggrek.